Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan bulat. Kita akan belajar yang namanya operasi hitung campuran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Lego Les, ya, tombol nanti di sebelah kanan bawah, juga nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link buat teman-teman yang mau belajar bilangan bulat dari awal sampai akhir. Langsung aja, jadi kita sudah belajar bagaimana melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Kita akan menemukan soal-soal yang berisi campuran dari operasi hitung tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus ingat beberapa langkah berikut. Yang pertama, jika ada tanda kurung, maka kita akan mengerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Tentunya ada tingkatan kurung ya, ada kurung yang biasa, ada kurung yang kurawal, ada kurung siku. Nah, ini harus diperhatikan juga. Kemudian kita akan mengerjakan dengan urutan pangkat terlebih dahulu. Kemudian perkalian dan pembagian. Ini kakak ada salah tulis, pembagian harusnya. Penjumlahan dan pengurangan. Kita langsung coba aja di contoh soal yang pertama. Di sini kakak punya 56 ditambah 32 dibagi 8 dikurang 4 kali 3. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada tanda kurung, artinya kita mengerjakan pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Maka 56-nya belum diapa-apain nih, ya. Yang kita kerjakan ini dulu nih. Ini dan ini boleh kita kerjakan masing-masing. Kenapa? Karena mereka dibatasi oleh tanda kurang, ya. Jadi ini boleh dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 32 dibagi 8 itu adalah 4. 4 dikali 3 itu adalah 12 ya. Tetap minnya ikut ya, 12. Min 4 kali 3 hasilnya adalah minus 12. Nah, ini sudah perkalian semua ya, sudah penjumlahan dan pengurangan semua. Sekarang kita jumlahkan. Ini 60. Dikurangi 12, hasilnya adalah 48. Soal yang sama, kalau kita kasih kurung, hasilnya akan jadi berbeda gitu ya. Contohnya yang seperti ini. Kita punya 56. Di soal yang kedua ini kita punya 56 ditambah 32, tapi ada dalam kurung. Dibagi 26 dikurang 4, dikalikan dengan 3. Maka kita mengerjakan dulu yang ada dalam kurungnya ya. 56 ditambahkan 32 itu hasil adalah 88. Dibagi 26 dikurangkan 4 itu 22 dikali 3. Nah, seperti ini kita mendapatkan perkalian dan pembagian semua masih satu level, artinya kita kerjakan dari kiri ke kanan. 88 dibagi 22 dulu, hasil 4 dikali dengan 3, maka hasil akhirnya adalah 12. Nah, kita coba sekarang yang jauh lebih rumit ya. Di sini kakak punya yang lebih panjang dan lebih banyak kurungnya. Kalau kita lihat di sini, maka kita cari dulu kurung yang paling kecil itu yang mana? Ya, itu adalah yang ini dan yang ini ya. Oke, jadi yang lain kita jangan pusingkan dulu. Kita lihat yang dalam kurungnya dulu ya. Ini berarti 12-nya kita tulis lagi. Minus, ada kurung kurawal. Minus ini bisa dikerjakan sebetulnya karena tidak terpengaruh dari si kurung ini. Ini mesti hati-hati ya. Kita mesti bisa membedakan minus 3 dan minus 3 kuadrat. Nah, ini apa bedanya nih kalau ada kurungnya dan tidak ada kurungnya? Kalau yang atas ini berarti min 3 dikali min 3. Kalau ini artinya minus 3 dikali 3 gitu ya. Yang dikuadratin hanya 3-nya saja. Sehingga di sini kita punya 3 dikuadratkan 9, kena minus jadi minus 9. Dikali 13 dikurang 10 adalah 3 ya. Tutup kurung. Ditambah 24 dikurang 18 itu adalah 6 dikuadrat ya, dibagi 9. Berapa nih hasilnya gitu ya. Maka ini 12 dikurang, nah ini kita kerjakan dulu nih. Min 9 dikali 3 itu artinya minus 27. Ditambah 6 kuadrat berarti 36 dibagi 9. Nah, ini kita bisa jumlahkan dulu ini sebetulnya ya. Ini kalau kita buka kurungnya 12 ditambah 27 ditambah ini kita kerjakan terlebih dahulu 36 dibagi 9 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah tinggal kita jumlah nih. 12 ditambah 27 itu artinya 39 ditambah 4, maka nanti hasil akhirnya adalah 43. Jadi cukup mudah ya, yang penting kita bisa mengerjakan dari kurung yang terdalam. Nah, kita coba sekarang yang lebih rumit lagi, kurungnya tambah banyak ya. Di sini kakak punya soal seperti ini. Jadi langkah pertama yang kita lihat adalah kurungnya terlebih dahulu. Kurung yang
paling kecil itu yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita lihat ya, di sini kita punya kurung kurawal, punya kurung siku. Di dalamnya ada 2 buah kurung kurawal ya. Ada bagian yang sebelah kiri, ada bagian yang sebelah kanan. Nah, 2 bagian ini sebetulnya bisa dibilang terpisah sehingga kita bisa mengerjakan masing-masing secara bersamaan gitu ya. Jadi jangan kerjain satu-satu semua ya. Kita bisa mengerjakan secara bersamaan. Ini kurung kurawal tetap ada. Di sini kalau kita lihat 5 dikuatkan bisa kita kerjakan. Maka kita punya 25 ditambah, nah ini boleh kita kalikan ya. Ini berarti hasil adalah minus 24. Minus 24 dipangkatkan 3 dikurang, nah ini yang di sebelah kanannya. Kita punya 7 dikali, nah ini ada sebuah kurung, kita bisa kerjakan terlebih dahulu. 18 dikurang 9 itu adalah 9. Dikurang 43 ditambah, nah ini yang tadi kakak ajarkan ya, berarti ini kalau minus 3 pangkat 3 min 3 dikali min 3 dikali min 3, maka ini hasil adalah plus 27. Nah ini tutup kurung kurawal lagi, nah kita punya kuadrat di sini. Nah kita kerjakan lagi yang orange, kita lanjutkan. Nah di sini kalau kita lihat 24, ini berarti 25 dikurang 24 berarti 1 pangkat 3 ya. Nah ada kurung sikunya dikurang. Nah yang hijau ini kalau kita lanjutkan pengerjaannya, ini kalau kita lihat ada perkalian di sini, maka kita kerjakan terlebih dahulu, jangan dikurangkan dulu. Maka ini 63 dikurang 43 ditambah 27. Nah ini ada kuadratnya. Nah ini maka kita punya 1 pangkat 3, maka ini kita punya 1 dikurang, nah ini sudah kakak jadikan 1. 63 dikurang 43 hasilnya adalah 20 kemudian ini minus ya, ternyata minus kali minus kali minus 27. Nah ini minus 27. Nah ini kuadrat, maka kita di sini punya 1 dikurang minus 7 kurung kurawal, ini kuadrat. Maka kita punya 1 ditambah 7, ada kurung siku. Maka ini 1 tambah 7, 8 dikuadratkan. Hasilnya adalah 64. Nah, jadi gampang ya. Yang penting kita bisa mengerjakan. Hati-hati. Jadi kakak juga masih agak sedikit salah di beberapa tandanya. Kita mesti hati-hati dalam menghitung. Tidak apa-apa salah. Yang penting kita mau berusaha untuk memperbaikinya dan kita tahu di mana salahnya ya. Nah, ini soalnya juga bisa dalam bentuk seperti ini. Jadi kita dikasih tahu nilai angka ya, A itu 1, B itu minus 2, C itu 3, D itu 0. Kita disuruh menghitung nilai dari suatu bangun aljabar. Nih salah satu aplikasi dari operasi hitung campur. Nah untuk soal-soal seperti ini yang harus diperhatikan itu adalah ketika kita memasukkan angka itu jangan sampai salah. Dan kalau ada minus dibiasakan kita pakai tanda kurung. Kenapa? Supaya kita nanti tidak salah dalam mengerjakannya ya. Bahkan bisa juga kita memasukkan semua kurungnya ya. Jadi ketika memasukkan A kita kasih kurung. Ketika kita memasukkan B kita menggantinya dengan minus 2 dipakaikan kurung juga. Seperti apa kak? Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau di soal ini kita punya A itu 1, B itu minus 2, C itu 3. Maka ketika kita mengerjakannya maka kita tinggal masukin nih. A itu artinya diganti dengan 1. Maka 2 dikali 1 ya. Dikali B minus 2. Nah, dikurang 3 minus 2 dikali C 3 ditambah 4 dikali B nya itu adalah minus 2 ya, dikali C D nya itu adalah 0. Nah maka kita mengerjakan perkaliannya dulu baru penjumlahan ya. Berarti yang kurung-kurung ini artinya dikalikan nih. 2 dikali 1 dikali minus 2 artinya hasilnya minus 4. Minus 3 dikali minus 2 itu plus 6. Plus 6 dikali 3 itu berarti plus 18. Kemudian, nah yang belakang paling gampang nih. Karena ada dikali 0. Pasti hasilnya adalah 0. Kalau sudah baru kita jumlahkan ya. Jadi ini minus 4 ditambah 18 hasilnya adalah 14. Nah kenapa kakak mengajarkan memasukkan menggunakan kurung? Karena nanti akan sangat bermanfaat ketika kita ketemu soal-soal yang seperti ini ya. Jadi kalau yang sudah lebih ribet lagi dan yang ada kuadratnya, pangkatnya,
ketika kita masukkan dengan kurung itu memperkecil ruang kesalahan kita dalam menghitung. Kita coba aja ya yang B ya. Jadi di sini kita punya 3A kuadrat kali B. Kita coba masukin ya, 3 dikali itu kita boleh hitung dengan titik. Dari tadi kakak belum bilang. A kuadrat itu adalah 1 dikuadratkan dikalikan B minus 2. Tambah 2 dikali minus 2 dikuadratkan dikalikan C-nya itu adalah 3. Tambah 5, A kuadrat itu adalah 1. B-nya itu adalah minus 2 dikuadratkan dikalikan dikalikan 0. Nah, kakak ada kelewat 1 yang ini. Nah, ini yang ini. Nah, ini kakak tulis di sebelah sini ya. Minus 3 dikali B itu adalah minus 2 dikali D itu adalah 0 kuadrat. Oke, nah ini kalau kita lihat, nah jadi kita bisa memperkecil kesalahan di sini nih, ya. Kenapa? Kalau kita tidak tidak pakai kurung, nanti kita akan menulisnya adalah kita menulisnya 2 dikali minus 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya beda. Kenapa? Karena minus 2 kuadrat tanpa kurung dengan minus 2 kuadrat dengan kurung itu yang dikuadratkan beda ya. Kalau ini yang dikuadratkan adalah 2-nya saja. Kalau ini adalah 2 dan minusnya ya. Ini hasilnya adalah 2 dikali minus 4. Ini adalah 2 dikali plus 4. Nah, tinggal kita hitung nih sekarang kalau seperti ini. Nah, yang ini itu adalah 0. Yang ini juga ada 0. Kenapa? Karena dia ada perkalian dengan 0-nya. Jadi hasilnya 0. Nah, yang ini kita coba hitung ya. Berarti ini 3 dikali 1 dikali minus 2 tambah 2 dikali plus 4 dikali 3. Nah, ini artinya 3 kali 1 kali minus 2 adalah minus 6. Tambah 2 kali 4 itu 8. 8 kali 3 itu 24. Sehingga jawaban akhirnya adalah 18. Nah, jadi cukup mudah ya. Yang penting ketika memasukkan kita tidak asal memasukkan ya. Pakai kurungnya, dipakai kurungnya. Nah, ini bentuk soal yang lain. Jadi bisa juga dalam bentuk soal cerita seperti ini. Jadi di sini dalam suatu lomba atau suatu pertandingan atau suatu kompetisi biasa gitu ya, atau dalam kompetisi sepak bola, kalau menang dapat nilai berapa, kalau seri dapat nilai berapa, kalau kalah tidak dapat nilai. Nah, seperti itu. Nah, itu kita bisa menyelesaikan dengan cara operasi hitung gitu ya. Nanti kita akan membuat bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Nah, yang penting ketika ketemu soal seperti ini adalah kita membuat tabel. Ya, kita coba aja ya. Jadi di sini ada lomba matematika menetapkan untuk jawaban benar mendapatkan nilai plus 2. Untuk jawaban salah mendapatkan nilai minus 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab mendapatkan nilai 0. Ya, untuk pertanyaan A, berapa nilai seorang siswa yang menjawab 100 soal dengan 72 dijawab benar dan 5 soal tidak dijawab. Ya. Kita akan mencari berapa sih jawabannya, gitu ya, berapa sih nilainya. Ya seperti tadi kakak bilang, kita bikin tabel. Biasanya tabelnya bentuknya seperti ini. Ini ada soal yang kalau benar, ada yang tidak jawab, ada yang salah. Ada poinnya nih ya. Dia ada poinnya. Kalau dia benar dia mendapat plus 2. Kalau dia tidak jawab dia mendapat 0. Kalau dia salah dia mendapat minus 1. Di kolom soal kita akan mengisi dengan ininya. Kita keterangan-keterangannya ya. Jadi dia menjawab benar 72 soal nih. Yang tidak dijawab 5. Kalau totalnya ada 100 soal ya, maka di sini kita bisa cari nih. 100 dikurang 72 dikurang 5. Berarti ini adalah 23 ya. Kalau sudah kita bisa menghitung nilainya ya. Berarti 2 dikali dengan 72 hasilnya adalah 144. 0 dikali dengan 5 itu hasilnya adalah 0. Min 1 dikali dengan 23 tadi totalnya itu hasilnya adalah minus 23. Sehingga ketika kita menjumlahkan ternyata anak ini mendapatkan nilai sebesar 121. Ya. Nah, sekarang kita coba kalau dibalik. Yang B, Ijup mengikuti kompetisi yang sama nih. Dia menjawab 44 soal dengan benar dan mendapatkan nilai 67. Berapa banyak sih soal yang tidak dijawab oleh Ijup? Kita bikin lagi tabelnya ya. Jadi kita bikin lagi tabelnya. Soal benar kita dapat plus 2. Soal tidak jawab kita mendapatkan 0. Soal salah kita mendapatkan minus 1. Jumlah soalnya berapa nih? Ijup menjawab 44 soal benar.
dapat nilai totalnya 67 di sini. Ya. Kita belum tahu yang tidak dia jawab berapa, yang dia jawab salah berapa, ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kalau 2 dikali 44 itu adalah 88, ya. Dari 88 ini kalau tidak jawab itu tidak berpengaruh. Karena dia adalah 0 ya nilainya. Karena sesuatu dikali 0 pasti hasilnya 0. Nah, berarti di sini kita bisa mendapatkan ternyata 88 supaya bisa mendapatkan 67 ketika dijumlah harus dikurangi berapa nih? 21 ya. Harus dikurangi 21. Artinya soal yang salah dijawab oleh Ijub ada 21 soal. Supaya min 1 dikali 21 hasilnya adalah negatif 21. Nah, berarti kita bisa mengetahui jumlah soal yang tidak dijawab oleh Ijub. Ya, kita bisa mengetahui soal yang tidak dijawab oleh Ijub dari kolom ini. Soalnya total ada 100, ya. Berarti 100 sama dengan 44 ditambah soal yang dia tidak jawab ditambah 21. Maka 100 sama dengan ini ketika dijumlahkan 60. 65 ditambah yang dia tidak jawab. Maka yang tidak dijawab oleh Ijub adalah 100 dikurang 65 atau 35. Nah, jadi gampangnya kalau ketemu yang seperti ini kita bikin tabel. Soal ini bentuknya bisa berupa lomba, bisa juga berupa pertandingan. Jadi kalau menang dapat plus 3, berarti nanti di sini kalau menang gitu ya. Kalau seri, kalau kalah, nah, nanti seperti itu. Ya, nanti poinnya bisa beda-beda nih. Oke, nah kira-kira seperti itu buat video kakak kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya mereka juga bisa belajar dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.